Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pada sesi yang ke-12 dari mata kuliah pemindahan tanah mekanis alat berat. Pada season ke-11 kita telah menghitung harga dari laston lapis halus ACWC yang satuannya ton. Ini harganya, ini sebagai review ulang, harganya segini, Rp763.442,52 per ton. Jadi untuk semua pekerjaan yang dilakukan pada suatu proyek, kita setiap itemnya kita membuat seperti ini, analisa biayanya. Ini pada format ini ada semua, ini misalnya ini pekerjaan tanah ya, ini pekerjaan tujuannya pekerjaan beton, jadi bisa dihitung semua pekerjaan. Kalau sudah dihitung semua pekerjaan, kita membuat ini. Membuat time schedule. Jadi sudah bisa kita membuat ini sebagian dari time schedule. Nah, misalnya pekerjaan drainase ya, ini harga satuannya 50.000 per meter kubik. Ini gorong-gorong, jadi setiap pekerjaan ini kita sudah mendapatkan harga satuannya sama seperti pekerjaan laston ACWC ya. Nah, ini semua harga satuan kita dapatkan. Sudah itu, setelah semua harga satuan kita dapatkan, kita hitung volume masing-masing. Nah, misalnya ini pekerjaan ini 1.500 kubik, ini sekian meter ya, gorong-gorong. Ini kalian biasa 5.000 kubik, ini dihitung dari gambar atau rencana kerja yang ada, berapa kubik volumenya. Bisa dihitung dengan cara sistem koordinat, atau kalau dia meter panjang seperti kalian ini langsung aja dari gambar. Nah, ini setiap divisi ada volumenya, ini mudah dihitung dari gambar. Setelah kita dapatkan volume, kita bisa mendapatkan harga. Tentu ini kali ini sama dengan ini, harga satuan dikali volume dapat harga. Nah, setiap item ini kita dapatkan harganya. Ini. Nah, nanti dari semua ini kita totalkan, disumkan berapa harganya. Misalnya sini 11 miliar. Setelah kita dapatkan total harga, kita mencari bobot. Bobot ini, harga masing-masing ini dibagi total harga dikali 100. Jadi mudah, bobot ini, harga ini dibagi total harga tadi, sum tadi dibagi 100. Nah, ini gitu juga. Jadi dapatlah bobot ini, nanti totalnya pasti harus 100%. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita dapatkan ini masing-masing, kita baru melanjutkan pembuatan time schedule. Time schedule ini mungkin di sini yang perlu sedikit masalah mobilisasi ini. Mobilisasi ya, yang diperhitungkan dalam mobilisasi yang mendatangkan semua alat. Misalnya alatnya ada 20 unit ya, dihitung
mobilisasi dan demobilisasinya. Bagian dari mobilisasi ini juga membuat base camp, membuat kantor, lapangan, ya, direksi kit, menghitung biaya untuk keperluan-keperluan administrasi, masuk dalam mobilisasi, dan kelengkapan laboratorium, uji laboratorium standar yang perlu diuji di lapangan. Jadi itu bagian mobilisasi, itu semuanya dihitung. Ini sebenarnya mobilisasi ini harusnya diuraikan kembali. Jadi banyak poinnya, diantaranya tadi itu mendatangkan dan memulangkan alat, membuat base camp, membuat kantor lapangan atau direksi kit, berapa biayanya, kelengkapan ruangan, ruangan kantor atau ruangan kerja, ruangan tidur kalau di base camp, dan juga memasukkan biaya administrasi untuk selama proyek. Misalnya diperlukan beberapa komputer, printer, gitu, alat-alat tulis, ATK, masuk semua dalam mobilisasi. Jadi kelengkapan selain pekerjaan yang kecil-kecil dimasukkan dalam analisa biaya mobilisasi. Jadi di sini misalnya harganya segini, ini lamsam ya. Seluruh harga mobilisasi itu dihitung totalnya berapa? Misalnya 115 juta. Di sini volumenya dianggap 1 karena kita satunya lamsam. Jadi untuk pengadaan dari mobilisasi, misalnya direncanakan 2 minggu ya, misalnya 2 minggu, sehingga bobot ini dibagi 2. Itu kan rencana. Jadi time schedule ini ada rencana dan ada realisasi, makanya dibuat 2 dalam satu item kita ini, dibuat 2 baris. Ini rencananya misalnya 4 minggu ya, 4 minggu. 4 minggu di sini berarti 1,04 ya dibagi 4. Realisasinya seperti ini. Mobilisasi ternyata berjalan di minggu kedua dari rencana kerja. Di sini dia waktu mobilisasi semuanya 3 minggu, sedangkan waktu realisasinya, demobilisasinya 1 minggu, jadi 4 minggu sama. Berarti sama-sama 4 minggu. Jadi di item ini sama ya, sama-sama dibagi 4. Oke. Pekerjaan yang kedua, misalnya ini pekerjaan galian untuk saluran drainase. Ini rencananya 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu. Berarti ini dibagi 6. Ternyata dia bisa misalnya hanya 5 minggu. Ini realisasinya 5 minggu selesai. Ini dibagi 0,68 ini dibagi 5. Kalau yang rencana dibagi 6 ini nilai-nilainya. Sedangkan realisasi ini dibagi 5. Tentu poinnya lebih pada setiap minggunya lebih besar. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Misalnya pekerjaan galian biasa. Ini bobotnya 2,26%. Rencananya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Nah, jadi 2,26 dibagi 10 sekitar itu. Ternyata dia bisa melaksanakan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 minggu. Hanya bobotnya per minggunya lebih besar, 0,28 dibandingkan bobot rencana mingguan. Jadi begitu seterusnya. Sampai di bawah ini kita punya seperti ini. Kemajuan mingguan rencana dan kemajuan mingguan kumulatif mingguan rencana. Nah, jadi yang ini tadi, yang khusus yang rencana, nah ini kita tambahkan 0,26, hanya ada 0,26 ya, 0,26 dibuat di sini. Nah ini kumulatif ini tentu 0,26. Di minggu kedua dia 0,26 ditambah 0,11, jadi 0,37. Nah, nanti dikumulatifkan, berarti ini ditambah ini, dapatnya ini. Begitu juga di minggu ketiga, dia hanya ini 0,11 ini. Nah, jadi dibuat 0,11, jadi dikumulatifkan, ditambahkan ini. Nah, begitu terus. Nah, sedangkan di minggu yang cukup ramai pekerjaannya ini untuk rencana, misalnya di minggu ke 11, minggu ke 11 ini rencananya 0,23 ditambah 0,56 ditambah 4,27, dapatnya 5,06. Nanti ditambahkan ini terus begitu sehingga nanti didapatkan nilai kumulatifnya 100%. Begitu juga yang untuk realisasi. Nah ini ada mingguan dan kumulatif mingguan realisasi. Nah, realisasi yang ditambahkan hanya yang khusus realisasi aja yang berwarna ini. Nah, ini. Kalau di sini dia 0,26, minggu pertama dia 0. Nah, kita tengok ini 0, ini 0,26. Minggu ketiga dia di 0,26 ditambah 0,14. Nah, dapat 0,4. Nah, begitu ini kumulatifkan. Ini ditambah ini kumulatif. Nah, nanti ya diharapkan dia juga harus 100%. Berarti dia kalau rencana itu 100%-nya di minggu ke-22, sedangkan di realisasinya 100%-nya di minggu ke-21. Dari sini kita bisa menghitung deviasi. Kalau dia diharapkan deviasi ini adalah pengurangan dari realisasi dikurang rencana. Ya, ini minus, minggu pertama minus, kedua minus, ketiga minus, minggu keempat mulai plus. Nah, diharapkan dia plus terus ya, jangan ada minus lagi. Kalau nanti di sini minus berarti ini berbahaya. Nah, inilah garis garis dari rencana, time schedule rencana. Yang ini time schedule realisasi. Ini time schedule rencana yang biru ini. Maaf. Nah, ini time schedule realisasi. Nah, dia berada di atas. Jadi kalau dia kurvanya time schedule ini disebutnya kurva S. Kalau kurvanya ada di atas berarti bagus, pekerjaannya berarti positif, plus ya, sehingga dikatakan baik. Jadi dari sinilah seorang engineer memantau pekerjaan apakah plus atau minus. Kalau ada bagian yang minus ya di awal-awal ini harus sudah terpantau. Jangan sampai minus ini berkelanjutan terus sampai minggu-minggu berikutnya.
Boleh dia minus di minggu-minggu awal. Mungkin startnya tidak sama dengan apa rencananya. Di minggu pertama belum ada pekerjaan, padahal di rencana ada. Di sini masih nol. Ini dengan seperti inilah seorang engineer memperhatikan pekerjaan itu. Ini time schedule ini sebagai alat kontrol ya, bahwa pekerjaan itu terlambat atau tidak. Kalau minus ini artinya terlambat kerjaannya. Kalau plus artinya seperti ini pekerjaan lebih cepat dari rencana. Ya, diharapkan pekerjaan itu harus lebih cepat dari rencana waktu yang diberikan di dalam kontrak. Misalnya di sini rencana kontraknya 22 minggu, dia bisa menyelesaikan pekerjaan di minggu ke-21. Nah, ini yang diharapkan pada pekerjaan. Jadi garis rencana ini harus berada di bawah dari garis realisasi, kurva S-nya ya. Time schedule disebut juga kurva S. Ini waktu kontrak 22 minggu ya. Oke. Seperti itu nampaknya. Sekarang bagaimana menentukan ini setiap pekerjaan ini berapa minggu dibutuhkan dan berapa alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Nah, ini perlu juga membuat jumlah kotak ini suatu perhitungan juga, tidak sembarangan aja. Misalnya yang ini tadi 6 kotak menjadi 5 kotak. Kita lihat sesi berikutnya di penjelasan berikutnya. Oke. Jadi di sini semua permasalahan ini time schedule ya. Semua permasalahan harus benar-benar dikuasai untuk dapat mengendalikan jalannya proyek. Informasi data curah hujan dari BMKG diperlukan untuk pembuatan aktual atau realisasi time schedule, sehingga hambatan kerja akibat curah hujan dapat diminimalisir. Informasi curah hujan ini juga berguna untuk menentukan lokasi kerja. Misalnya pada musim kemarau hendaknya konsentrasi kerja pada lokasi berelevasi rendah. Ini nanti informasi yang ini dari sini, informasi sampai sini ini lebih berguna pada pembuatan vektor diagram. Oke, kita lihat. Time schedule dipergunakan untuk mengontrol setiap volume item pekerjaan, melihat persentase kerja yang akan dicapai dan yang belum dicapai, melihat urutan pekerjaan, menghitung jumlah pemakaian alat, dan analisa komposisi alternatif alat berat. Data volume pekerjaan yang ada pada time schedule dibuat sebagai data rujukan untuk menghitung jumlah alat berat yang dipergunakan. Nah, ini poin ini sangat penting. Data volume pekerjaan yang ada pada time schedule dibuat sebagai data rujukan untuk menghitung jumlah alat berat yang dipergunakan. Kita lihat. Sini ada, ini bagian yang tadi sudah dijelaskan. Sini ada contoh misalnya ya. Hitung jumlah alat yang diperlukan dan harga pekerjaan dari data tabel 510. Misalnya galian biasa, volumenya sekian. Penyiapan badan jalan, volumenya sekian, 30.000. Lapis fondasi agregat base kelas C, 5.000 meter kubik. Dari data ini pekerjaan galian biasa mempergunakan alat. Untuk galian biasa biasanya alatnya eskavator dan dump truck. Penyiapan badan jalan biasanya menggunakan alat motor grader. Pada pekerjaan lapis fondasi agregat base kelas C biasa menggunakan alat eskavator, dump truck, motor grader, dan vibrator roller. Ini komposisi alat ini penting juga. Pekerjaan itu apa saja alat yang diperlukan.
Ini pengetahuan dasar dari untuk coba membuat time schedule ya. Nah, ini misalnya diketahui eskavator sekian kapasitas produksinya 55,627 meter kubik per jam, dump truck 9,284 meter kubik per jam, motor grader 907,359 meter kuadrat per jam, vibrator roller 85,312 meter kubik per jam. Jadi ini pelajaran untuk mengetahui kapasitas produksi masing-masing alat ini ada pada season ke-4 atau ke-5 ya. Sebelumnya tidak kita bahas lagi di sini, seharusnya sudah lebih memahami. Oke. Pekerjaan galian biasa. Nah, ini dia. Alatnya eskavator dump truck. Volumenya sekian. Jadi volume dibagi kapasitas produksi dikali jam kerja per hari. Ini eskavator mengerjakan 27 hari. Sedangkan dump truck 156,95 hari. Jadi kalau misalnya mau dijadikan standar eskavator bekerja 27 hari, makanya satu unit eskavator ini dump truck ini diperlukan 6 unit. Ini jumlah unit ya, 156 dibagi 7 dapatnya 6 unit. Jadi pekerjaan galian biasa ya 27 hari. 27 hari itu nanti di dalam minggu kan misalnya dibagi 7 ya, dapat 4,5 minggu atau dianggap 5 minggu. Jadi bisa dimasukkan di sini pekerjaan galian ini 5 minggu. Nah, ini 5 minggu. Ini ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Jadi di situ menghitung minggunya. Ya. Sudah tuh berikutnya dengan menggunakan alat 1 eskavator 6 dump truck ya. Selesai pekerjaan itu 5 minggu. Sebenarnya 4,5 minggu ya. 4,5 minggu dianggap 5 minggu. Berikutnya pekerjaan. Jadi pada pekerjaan galian biasa ini, galian biasa ini, eskavator menjadi standar, dan biasanya alat yang dijadikan standar adalah alat yang sangat baik kondisinya dan bekerja selama 7 jam sehari hampir tanpa berhenti. Jadi dia sebagai pembagi ya. Faktor pembagi. Jadi kalau faktor pembagi dia standar. Alat pada pekerjaan itu eskavator jadi standar ya. Kalau untuk standarisasi ya kondisinya alat apa saja yang distandarkan ya harus kondisinya seperti itu. Kondisinya sangat ya, baik ya, bekerjanya bagus. Karena ketergantungan, kalau standarisasi pada pekerjaan ini artinya satu item pekerjaan ini sangat bergantung kepada alat eskavator ini ya. Kalau nanti eskavatornya tidak baik dia jadi bukan 27 hari, bisa aja nanti bisa jadi sampai 40 hari. Makanya standarnya dia. Oke. Penyiapan badan jalan, alatnya motor grader dan vibrator roller. Ini dihitung ini volume dibagi kapasitas produksi kali 1 hari ya, 7 jam kerja, dapat 7,72 hari. Vibrator roller 8 hari ya. Di sini ya hampir bersamaan, berarti dibutuhkan vibrator roller 1 unit dan motor grader 1 unit. Bekerjanya dalam 8 hari. 8 hari ini bisa aja jadi karena 1 minggunya 7 hari dibikin 2 minggu ya. 2 ininya jadi 2. Jadi seperti ini 2 gitu ya. Oke.
Ini pekerjaan. Pada pekerjaan ini paper roller menjadi standar, dan biasanya alat yang dijadikan standar adalah alat yang sangat baik. Ini sama ya, ini selama 7 jam hampir tanpa henti. Ini pekerjaan lapis fondasi agregat base kelas C. Kita lihat alatnya. Nah, ini 0,8 hari. Vibrator roller 9 hari. Eskavator 13 hari. Dump truck 76,9 hari. Nah, di sini mana yang dijadikan standar? Misalnya yang dijadikan standar vibrator roller sebagai alternatif A ya. Kalau vibrator roller dijadikan standar karena kondisinya sangat baik, maka di sini vibrator roller 1 unit tentunya jadi standar. Motor grader 1 unit, nah ini kecil apanya, dianggap 1. Eskavator 1,42 nih ya, jadikan 2 unit. Pembulatan ke atas ya, karena dalam pengadaan alat berat ini. Walaupun 1,1 ya jadi 2. Dan truk 8, ini 9 unit. Jadi pada alternatif A, bekerjanya 9 hari, alat yang dibutuhkan vibrator roller 1, motor grader 1, eskavator 2, sedangkan dump truck 9. Jadi pada pekerjaan ini yang menjadi standar adalah vibrator roller karena dianggap kondisinya sangat baik. Alternatif B. Alternatif B itu yang jadi standar ini misalnya eskavator, karena alat yang paling bagus di situ misalnya eskavator. Jadi 13 hari. Ini eskavator 1 unit, motor grader 1 unit, vibrator roller juga 0,64 di 1 unit, dan truknya 6 unit. Jadi di sini dan truknya 6 unit. Kalau di sini tadi 9 unit. Kerjanya berapa hari? 13 hari. Nah, 13 hari ini ya sekitar 2 minggu juga. Berarti ininya ya 2. Nah, di sini pemilihannya dari mana banyaknya ini. Ya, perhitungan seperti ini. Oke. Sekarang komposisi alternatif A seperti ini. 9 hari, ini 1, 1, 2, 9. Ini alternatif B 13 hari, ini 1, 1, 1, 6. Untuk mengetahui alternatif mana yang paling ekonomis pada pekerjaan lapis fondasi agregat kelas C, diperlukan data sewa alat per jam. Nah, ini data sewa alat per jam ini sudah kita pelajari pada season ke-11 ya. Misalnya seperti ini. Setelah itu baru kita buat tabel seperti ini. Nah, ini alat. Ini sewa alat per jam. Ini tadi komposisinya nih 1129, ini 1116. Alternatif A. Nah, berarti ini kolom kelima ini adalah kolom 2 kali kolom 3 kali kolom kali 9 ya, 9 hari kali 7 jam. Nah, ini dia nilainya. Kolom 2 kali kolom 3 kali 9 hari kali 7 jam. Kalau yang ini kolom 2 kali kolom 4 kali 13 kali 7 jam. Nah, dapat semua ditotalkan. Nah, ini 118, ini 121. Jadi ternyata alternatif A walaupun dia menggunakan alat ini kelihatan lebih banyak, tapi jumlah harinya sedikit, ini lebih ekonomis ya dibandingkan dengan alternatif B yang menggunakan alat 1116 tapi kerjanya 13 hari. Nah, makanya ya seorang engineer yang bijak tentu kalau melihat ini ya mengambil alternatif A. Jadi itu hubungannya dengan ini tadi, dengan menentukan jumlah minggu ini. Untuk menentukan urut-urutannya seperti ini minggu ke-1, ini minggu ke-2 mulainya, ini misalnya ini minggu ke berapa gitu ya, ini sesuai dengan gambar ya. Tentunya kalau yang posisinya di atas ya urutannya ya terakhir ya.
Kalau akhirnya biasanya kan kondisi apa, kalau mobilisasi ini oke, pertama ini kejadian mobilisasi ini pasti awal minggu sudah dikerjakan. Ini drainase ini bisa dikerjakan karena dia di bawah atau di samping kiri kanan jalan, dia tidak mengganggu. Kalau ini kerjaan beton ini, dia setelah pekerjaan ini pembetonan bisa aja beriringan ya, mungkin drainasenya itu dikasih beton. Nah, ini untuk gorong-gorong ya, yang melintang pada jalan ya, minggu kesekian bisa. Ini galian tanah, tentunya berikutnya penyiapan badan jalan minggu berikutnya lagi dimulai, bekerja bisa minggu-minggu paralel ya. Ini kerjanya tentu ini bagian atas untuk paling akhir nih, lapis fondasi bagian atas C duluan, baru B. Strukturnya ini bisa paralel ya. Menentukan di mana minggu-minggu ini. Silahkan sesuai dengan gambar ya. Posisi-posisi mana yang bisa dikerjakan duluan, tapi mencari jumlah minggunya ya seperti tadi itu. Oke, kalau sudah dapat ini, kita membuat ini equipment schedule. Oke, untuk berikutnya kita coba membuatkan schedule alat ya, schedule for site activities atau schedule alat untuk kegiatan di lapangan ya. Jadi kita buat seperti ini ya, penyiapan tanah dasar misalnya minggu pertama bulldozer 1 ini atau ya, minggu gitu ya, minggu kedua 1 ya. Ini kita menghitungnya jumlah alat ini seperti yang tadi. Nah, ini kita misalnya pakai yang ini gitu. Ini pekerjaan ini di minggu keberapa dia? Kita lihat di time schedule. Jadi dari jumlah ini kita terapkan ke time schedule, jumlah alat-alat yang dipergunakan, misalnya yang dipilih alternatif mana dari aplikasi apa alat ini, yang mana yang paling alternatif, mana yang paling ini paling ekonomis. Dengan ke time schedule kita bisa membuat ini, membuat equipment schedule ya, untuk kegiatan di lapangan, misalnya masing-masing pekerjaan, penyiapan tanah dasar, pekerjaan lapis fondasi bawah gitu ya, pekerjaan lapis fondasi atas. Nah, ini masing-masing kita cantumkan alat-alatnya, jumlah alatnya setiap minggunya. Misalnya komposisinya seperti ini. Nanti kita akumulasikan. Jadi kebutuhan untuk minggu ini misalnya, kita tahu bahwa 1 bulldozer, 1 wheel loader dan 10 dump truck. Jadi ada di sini. Begitu juga ini, tahu. Setiap minggu kita tahu kebutuhan alat dari seluruh pekerjaan setiap minggunya. Misalnya pada minggu ketiga kita butuh wheel loader 1, motor grader 2, rotor roller 1, ini tandem roller 1, ini motor tank truk 1, sedangkan dump truck 10, ini 2, ini 1.
Jadi informasi ini sangat penting ya. Kebutuhan alat dari setiap minggu. Jadi setelah kita hitung tadi, kita substitusikan dengan ini, dengan time schedule di minggu-minggu keberapa aja pekerjaan itu. Kita substitusikan dengan yang ini tadi, jumlah alat tadi ini, jumlah alat yang sudah kita hitung tadi. Kita bisa membuat seperti ini untuk setiap pekerjaan, nanti diakumulasikan. Nah, inilah kebutuhan alat setiap minggu dari seluruh proyek. Ini informasi ini sangat kita perlukan. Kenapa sangat perlukan? Ya kita harus tahu di minggu keberapa, misalnya di minggu 1, 2, 3, 4, 5, nah, alat yang dibutuhkan ini. Minggu ke-6 begitu juga alat yang dibutuhkan ini banyaknya. Setelah itu kita buat pula kebutuhan untuk yang di quarry. Nah, quarry A alatnya ini minggu pertama ini sampai ini ada di quarry A ini, quarry B ini dia base camp, misalnya quarry-nya ada 2, base camp ini, nah, akumulasinya ini. Nah, jadi di quarry dan base camp akumulasinya ini, sehingga kita akumulasikan alat di lapangan dengan alat di quarry atau base camp. Nah, ini akumulasinya. Ini di site activitiesnya di lapangan, ini di quarry. Nah, sehingga didapat akumulasinya seperti ini. Ini sangat diperlukan informasi seperti ini di suatu proyek, kebutuhan masing-masing alat, analisa dari kebutuhan alat berat. Misalnya begini, dump truck. Minggu pertama dibutuhkan 10 unit, minggu kedua 19 unit. Mungkin di minggu pertama ini kita sudah bisa memikirkan penambahan 9 unit lagi untuk kebutuhan di minggu kedua. Minggu ketiga misalnya dibutuhkan kita tahu hanya dibutuhkan 17 unit. Kalau seorang engineer yang profesional, tentu ini kelebihan 2 unit ini bisa 2 unit dump truck ini bisa dipindahkan ke paket lain atau bisa disewakan 1 minggu 2 unit. Seperti itu. Nah, ini jadi informasi ini sudah keseluruhan ya untuk kondisi di lapangan dan kondisi di quarry, base camp, quarry A, quarry B, base camp. Sudah tahu kita semua jumlah alat yang dibutuhkan, jumlah alat berat yang dibutuhkan untuk project itu. Nah, jadi kalau ada engineer yang nggak mengetahui kebutuhan alat per minggunya, ini suatu yang ini ya, suatu yang kurang bagus. Hanya memperhitungkan seperti ini, saya kira perlu ya kerajinan saja, menghitungnya juga tidak terlalu rumit ya. Dan informasinya sangat penting. Ya, kalau di sini perlunya 1, di sini perlunya 2, ya di minggu-minggu sini sudah diperhitungkan ya. Bagaimana mendatangkan 1 unit lagi, jangan nanti waktu pas di sini belum datang lagi yang 1 unit, padahal kita perlu 2. Kalau di sini ada nanti di sini 1, di sini baru 1, tentunya nanti berpengaruh kepada pekerjaan, kepada time schedule ya. Ini bisa dimodif ya. Mungkin nanti di sini 1, sini 1, sini 3 gitu. Terserah, tapi itu sudah modifikasi pekerjaan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dari tabel ini terlihat jumlah penggunaan alat berat pada setiap bulan atau setiap minggu. Ini dibuat dengan bantuan time schedule dan sangat diperlukan di lapangan untuk dasar pemesanan alat yang kami pakai. Dengan ungkapan lain bahwa dengan melihat time schedule, seorang ahli analisa alat berat di proyek
dapat mengatur pemesanan penggunaan alat berat beberapa bulan sebelum proyek itu dimulai. Jadi data ini harusnya sudah bisa dikerjakan beberapa bulan sebelum proyek dimulai. Jadi ini udah bisa dipesan-pesan alatnya ini. Wah, ini kami butuh 2, butuh 3 gitu ya. Jangan nanti setelah proyek baru diperhitungkan. Sebelumnya 3 bulan, 2 bulan sebelumnya sudah bisa dipesan-pesan alat ini. Komposisinya yang seperti ini. Jadi dengan ungkapan lain bahwa dengan melihat time schedule, seorang ahli analisa alat berat di proyek dapat mengatur pemesanan penggunaan alat berat beberapa bulan sebelum proyek itu dimulai. Ungkapan ini diperlukan untuk mengatur sebagian cash flow keuangan proyek selain untuk pengadaan material dan lainnya. Jadi informasi ini juga, pengadaan ini ya bisa diparalelkan dengan cash flow ya, aliran keuangan dan pengadaan material. Jadi pengadaan material sudah bisa diperhitungkan 2-3 bulan sebelumnya, cash flow sudah bisa di neraca keuangan ya, cash flow bisa karena pengadaan ini tentu memerlukan cash flow ya, keuangan. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan dengan mengetahui ini sebelumnya. Tentunya semua ini dibuat dengan time schedule ya, dasarnya time schedule. Oke. Jadi time schedule ini ya sangat berguna ya untuk membuat cash flow, bisa membuat daftar pemesanan alat, bisa daftar pemesanan material, bisa. Jadi seorang engineer itu harus sudah membuat itu rencana-rencana itu 2-3 bulan sebelumnya. Bisa melakukan negosiasi yang menunjang untuk pekerjaan suatu proyek. Jangan nanti kalau sudah kerja baru semua mau dipikirkan. Itulah pekerjaan engineer. Oke. Yang berikutnya adalah vektor diagram ya. Vektor diagram dibuat sebagai rencana aktivitas. Nah, ini sama ya, dibuat juga sebelum, sama dengan time schedule. Time schedule dibuat sebelum proyek dimulai. Untuk rencananya ya, garis rencana yang ini, garis yang biru ini dibuat sebelum proyek dimulai, 2-3 bulan sebelum proyek dimulai. Vektor diagram juga dibuat sebelum pekerjaan dimulai, termasuk yang ini tadi, equipment schedule for site and quarry activities ini ya dibuat sebelum proyek dimulai. Jadi vektor diagram dibuat sebagai rencana aktivitas sebelum proyek dimulai. Berguna untuk mengatur posisi alat yang tepat di lapangan dan mengetahui posisi alat berat selama masa pelaksanaan beberapa bulan sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Untuk meminimalisir penggunaan gangguan hujan pada suatu proyek, maka harus dibuat vektor diagram. Jadi pada satu proyek gangguan akibat curah hujan ini adalah yang termasuk kurang disukai alasannya ya. Kenapa proyeknya telat, Pak? Wah, itu karena musim hujan. Itu nggak ada alasan seperti itu. Makanya untuk meminimalisirnya, kita perlu data-data seperti ini. Kapan tingginya curah hujan dari BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika ini. Itu kita di lokasi proyek, lihat mana elevasi yang terendah dan mana elevasi yang tinggi. Biasanya elevasi yang rendah
dikerjakan pada saat musim panas ya. Kalau elevasi yang tinggi dilaksanakan pada musim-musim penghujan. Jadi ini harus tahu lokasinya, elevasinya. Dari mana tahu elevasi? Nah, ini tentunya kan sebelum dari gambar perencanaan sudah kita tahu mana elevasi terendah. Itu biasanya disitulah banyak lokasi pekerjaan dikerjakan pada musim-musim kemarau ya. Sudah tuh dari kebutuhan vektor diagram ini, selain data curah hujan, data elevasi, juga diperlukan item pekerjaan akan dilaksanakan serta waktu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan ya. Pada musim kemarau, kegiatan dilaksanakan pada lokasi elevasi rendah. Dan biasanya item pekerjaan yang sangat terganggu dengan adanya hujan adalah pekerjaan penyiapan badan jalan dan pekerjaan lapis-lapis fondasi bagian bawah. Ini contoh cara membuat vektor diagram. Misalnya waktu pelaksanaan 7 bulan. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, 2010 misalnya. Udah lama, ini contoh yang lama ya. Elevasi terendah pada STA 2+500 dan 4+500. Ini diketahui. Musim hujan terjadi pada bulan Desember 2009 dan Januari 2010, misalnya dari data BMKG. Item utama pekerjaan adalah penyiapan tanah dasar, pekerjaan lapis fondasi bawah, pekerjaan lapis fondasi atas, dan pekerjaan lapis permukaan. Nah, ini solusinya. Jadi sudah diketahui waktu pelaksanaannya, elevasi terendahnya oke, musim hujan terjadi pada ini, Desember dan Januari, itemnya utamanya ini. Oke, dari item pekerjaan itu, kita buatlah seperti ini. Ini namanya vektor diagram. Jadi tahun pelaksanaan 2009 sampai 2010 dengan bulannya ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Musim hujan di Desember sama Januari. Nah, sini 2 bulan ini ya. Pelaksanaan STA 1 sampai STA 6. Pada STA 2+500 dan 4+500 itu elevasi yang terendah. Makanya untuk pekerjaan yang sangat terganggu dengan hujan, ini pekerjaan ini, penyiapan badan jalan dan lapis fondasi bawah ini sangat terganggu dengan musim hujan nih. Ya mulai di Agustus. Nah, mulainya STA-nya dari sini 2,5. Nah, mulainya bukan dari STA 0, tapi dari mulai STA 2+500 ke arah STA 0. Setelah itu baru dari STA 4.500 ke arah STA 2.500. Baru ini dari STA ini ke sini. Nah, ini selesainya pada bulan Oktober. Pertengahan bulan Oktober, berarti belum lagi musim hujan. Nah, tidak masalah. Sekarang ini lagi. Nah, ini kerjaan agregat lapis fondasi bawah dari sini juga. Nah, ini seperti ini. Sama. Jadi dari sini seperti ini. Nah, selesai ini, mulailah musim hujan. Nah, di sini kalau untuk pekerjaan ini lapis fondasi atas ini tidak mengapa dia di musim hujan. Maksudnya bukan kerjanya pada pas hari hujan. Kalau hujannya malam ya kerjanya siang. Kalau hujannya siang ya kerjanya malam. Seperti ini. Kan hujan itu tidak ada yang 24 jam kerja. Hujan itu paling sehari itu ya 3-4 jam. Kalau kerja hujannya 24 jam, 3 hari kali 24 jam bisa tenggelam Kota Pekanbaru ini. Biasanya hujan tuh hanya paling-paling 3-4 jam berhenti 1 hari. Jadi kalau diperkirakan terjadinya malam, ya kerjanya siang. Kalau diperkirakan terjadinya siang, kerjanya malam. Jadi ini sudah mulai musim hujan, masuk ini Desember Januari, sudah mulai pekerjaan lapis fondasi atas. Jadi tidak terhalangi. Nah,
Begitu juga pekerjaan pengaspalan juga tidak terhalangi oleh musim hujan. Jadi bisa dia dikerjakan pada musim hujan tetapi tidak pada pas hari hujan. Jadi ini rencana. Ini dibuat dalam rencana sebelum proyek itu dimulai. Vektor diagram ini. Dengan perjalanan ini, dengan data vektor diagram ini, seorang engineer tahu dia mulainya dari mana. Lokasi mana dimulai pekerjaan. Tidak mesti dari STA awal atau STA akhir. Ini ada kejadian, misalnya di sini STA awal ini desa A, STA akhir ini desa B. Nah, mereka meminta supaya masing-masing desa meminta supaya pekerjaan dimulai dari desa mereka. Gitu. Nah, mereka minta. Gitu. Kalau kita nggak punya rujukan seperti ini, kita bisa terombang-ambing dengan kebijakan mereka. Tapi kalau kita sudah punya kebijakan seperti ini, ya bisa disebutnya pada desa A yang di sini, di STA 1 dan desa B desa 6, kami mulainya dari sini karena kami sudah merencanakan kita seperti ini. Jadi mereka tidak bisa karena ini udah keputusan teknis ya. Bisa diomong-omong-ambingkan oleh kebijakan kondisi lapangan. Jadi engineer-nya lebih realistis alasannya untuk menolak tidak mulai dari sini dan tidak mulai dari sini tetapi mulainya dari sini karena ini elevasi terendah, kami harus seperti ini, teknis seperti ini yang kami laksanakan. Itu pertama, guna dari vektor diagram menghindarkan perselisihan dari mana mulainya. Yang kedua, guna vektor diagram ini, ya, ini perjalanan garis-garis ini kan di sini alat-alat semua berserakan ini. Untuk pekerjaan ini, penyiapan badan jalan, ya, alatnya motor grader sama vibrator roller. Kita tahu di mana posisinya. Misalnya di bulan vibrator roller yang untuk alat pekerjaan ini penyiapan badan jalan di bulan September, di mana alat itu berada? Minggu ketiga September, berarti di sini. Berarti di sini dia alatnya adanya. Nah, minggu ketiga September di sini, yang kita tarik aja. Di sini alatnya adanya. Motor grader dan vibrator roller. Begitu juga untuk pekerjaan misalnya lapis fondasi agregat, lapis fondasi atas ini banyak diperlukan dump truck, motor grader. Ini di lapangan ya, motor grader, dump truck, vibrator roller. Di mana? Oh, kalau di awal Desember, berarti di sini dia. Kalau di pertengahan Desember di mana? Di sini posisinya. Ini STA ini dia ada. Jadi kita bisa mengetahui posisi alat dengan membuat seperti ini. Walaupun kita berada di bulan sebelum Agustus, bisa di bulan Mei, kita sudah buat ini, kita tahu alat itu 3 bulan kemudian, misalnya dari bulan Mei sampai Desember, itu 7 bulan alat itu kita tahu di sini. Di sini alat itu nanti kira-kira. Jadi tidak ada alasan bagi seorang engineer tidak mengetahui posisi alat di mana. Makanya ini alasan seperti ini bisa dijadikan suatu alasan yang tidak teknis. Misalnya dia proyeknya di kota kecamatan. Misalnya kalau di sini bekerjanya misalnya di kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Dia kantor pusatnya di Jakarta, misalnya ini BUMN misalnya kontraktornya. Dia meeting 2 minggu ke Jakarta. Ditanya alatnya di mana? Alat eskavator misalnya. Ya, dengan alasan yang tidak dia bilang, saya baru 2 minggu nih Pak meeting di di Jakarta, saya nggak tahu di mana posisi. Ini suatu alasan yang tidak masuk akal ya. Kalau dia dengan ini dia tahu alat itu, misalnya dia ditanya di mana gitu. Dia misalnya meetingnya di awal Desember, di sampai pertengahan Desember kan alat tuh
Ini yang ada ini cuma di sini alat itu di lokasi ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia meetingnya di akhir Agustus atau di ini di pertengahan September ini, dia sampai akhir September, alatnya di mana? Nah, ini di sini alatnya ini. Sama di sini satu lagi alatnya. Di pekerjaan ini, pekerjaan bentuk ini lapis fondasi bawah, dia di sini alatnya. Di pekerjaan ini, pekerjaan yang penyiapan badan jalan, alatnya di sini. Nah, kan tahu dia. Jadi harus mengetahui posisi alat di mana. Nah, ini vektor diagram ini kalau saya melihatnya ya, kalau bahasa biasanya ya dianggap ini sebagai apa? Kayak dukun ya, menentukan alat bisa. Kalau saya bisa menentukan alat 5 bulan ke depan, saya tahu posisi alat itu di mana. Nah, jangankan 2 minggu meninggalkan proyek, 5 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan saya bisa menentukan alat-alat itu di mana adanya dengan vektor diagram ini. Makanya membuat vektor diagram ini penting. Tapi sampai saya mengeluarkan video ini, saya belum pernah melihat kontraktor yang membuat vektor diagram. Kalau bisa ya, buat time schedule, membuat ini equipment schedule for site and quarry activities, membuat vektor diagram, perinciannya ya insya Allah pekerjaan proyek itu tidak ada masalah ya. Ada baik dari sisi keuangan, dari sisi pelaksanaan, dari sisi penyediaan stok material ya. Jadi banyak yang bisa dibantu dengan 3 ini ya. Makanya saya sebut ini dengan manajemen peralatan ya. Judulnya di awal besarnya ini manajemen peralatan. Di sini manajemen alat, time schedule ini disebut manajemen peralatan. Jadi dia harus bisa membuat time schedule, membuat ini, membuat equipment schedule for site and quarry activities, ini membuat ini, dan bisa membuat vektor diagram. Insya Allah proyeknya akan berhasil. Nah, ini kalau sudah seperti ini apanya yang bisa dilakukan oleh seorang engineer, mudah-mudahan pelaksanaan suatu proyek itu bisa sukses. Ini sebagai rangkuman, pelaksana pekerjaan harus memikirkan biaya investasi pengadaan peralatan yang dipergunakan dalam suatu proyek. Biasanya menghabiskan dana yang cukup besar dari persentase dana proyek. Penyusutan, depresiasi, nilai akibat pemakaian dan usia, investasi dan operasional sangat penting berkaitan pada pemakaian alat berat dengan recordnya, dan juga manajemen peralatan yang meliputi time schedule, schedule for site and quarry activities, dan vektor diagram ini sangat penting. Itu saja, kita akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.